minta izin untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Saya akan memulai dengan memperkenalkan guru-guru penguji pada hari ini. Bukarolim Bogi Sri Pujastuti, SI, Pak Pradipta Adi Nugroho, SPD, selaku penguji materi dan penguji bahasa. Berikutnya saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 45, Joseph Putra Prabutomo Larasubogo, Albertus Marcelino Incataret, dan Laurentius Ferdi Harsono. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini yang dimulai dengan pembukaan, kemudian presentasi selama kurang lebih 20 menit oleh anggota kelompok, sesi tanya jawab penguji materi 12 menit, sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit, dan oleh audiens selama 10-15 menit. Berikutnya akan dilanjutkan dengan penutupan dan tanggapan dari orang tua selama kurang lebih 10 menit dengan durasi total hampir 60 menit. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kelompok untuk mempersiapkan presentasinya, dan saya himbau sekali lagi untuk para audiens menjaga ketenangan dan kebersihan ruangan. Terima kasih. Kelompok 45 dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selamat siang, Bu Bogi, Pak Dita, Bapak Ibu sekalian, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 45 ingin mempersembahkan penelitian kami yang berjudul pemanfaatan limbah kulit udang serta tulang ayam kampung sebagai bahan pakan. Tetapi sebelum itu, kelompok kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Joseph Putra Prabutomo Larasubogo, kelas 12 A2, absen 19. Saya Albertus Marcelino Incataret dari kelas 12 A2, absen 1. Saya Laurentius Ferdi Harsono dari kelas 12 IPA 5, absen 15. Sesi presentasi ini dibagi menjadi 4, yaitu pendahuluan dan dasar teori, metodologi, hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan dan saran. Sesi presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferdi. Terima kasih, Joseph. Sekarang saya akan jelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami ini. Jadi, latar belakang kami dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama limbah makanan, limbah yang dapat didaur ulang, dan terakhir adalah penelitian kami sendiri. Jadi limbah makanan ini, mengapa kita pilih topik untuk meneliti mengenai limbah makanan ini adalah karena pertama, limbah makanan merupakan salah satu masalah paling utama masyarakat. Limbah makanan seringkali berakhir digunakan ulang sebagai misalkan kaldu, tapi akhir-akhirnya hanya akan berakhir sebagai sampah pada tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir. Maka dari itu kami mencoba untuk menemukan cara untuk menggunakan kembali limbah tersebut dan bagaimana menggunakan kembali dengan kegunaannya, dengan kandungan-kandungannya untuk kehidupan kita masing-masing. Lalu selanjutnya limbah dapat didaur ulang. Lanjut ke dalam topik kedua kami, materi kedua kami. Yang pertama, kami memilih kulit udang serta tulang ayam sebagai bahan penelitian kami. Bahan penelitian tersebut kami pilih karena kandungan-kandungannya, di mana kulit udang memiliki kandungan tertentu seperti kitin, serta tulang ayam memiliki kandungan protein yang kuat. Alasan kami memilih kedua limbah ini karena seperti yang tadi disampaikan, kedua limbah ini dapat digunakan ulang sebagai kaldu, penambah rasa untuk makanan, untuk terutama sup. Tapi pada akhirnya setelah digunakan sebagai kaldu, limbah tersebut hanya akan dibuang kembali kepada tempat pembuangan sampah dan akan berakhir sebagai sampah yang tidak bisa diolah ulang. Maka dari itu, kami menemukan cara untuk menggunakan ulang limbah tersebut. Lanjut ke topik ketiga kami, yaitu penelitian kami ini. Ya, selanjutnya tujuan untuk penelitian kami seperti yang tadi disampaikan, yaitu untuk memproduksi pakan ikan yang lebih bernutrisi dan murah daripada pakan ikan pasaran. Alasan kenapa kami memilih untuk membuat pakan ikan makanan adalah karena untuk melanjutkan kembali the cycle of life, di mana sebuah bahan hewani digunakan dan diambil kandungannya bagi kita manusia dan akhirnya dikembalikan lagi menjadi bahan makanan untuk hewan lagi. Untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian kami menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana limbah tersebut bisa diubah menjadi pakan makanan ikan. Selanjutnya, bagaimana penelitian kami ini, hasil penelitian kami ini akan
Selanjutnya kami masuk ke dalam dasar teori. Dasar teori dalam penelitian kami ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah tentang limbah makanan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, limbah makanan itu merupakan masalah utama masyarakat yang seringkali hanya berakhir di tempat pembuangan sampah dan tidak bisa lagi diolah dan digunakan lagi. Akhirnya hanya akan berakhir sebagai sampah yang akan bertumpuk-tumpukan di situ dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Selanjutnya tulang ayam. Alasan kami memilih tulang ayam tadi itu karena tulang ayam memiliki sumsum tulang. Sumsum tulang itu memiliki kandungan protein yang sangat kuat dan cukup banyak dalam setiap tulang manusia ataupun tulang ayam. Dan kami memilih untuk penelitian ini yaitu tulang ayam kampung. Mengapa? Karena tulang ayam kampung itu relatif lebih sehat dan lebih bernutrisi dibandingkan dengan tulang ayam negeri. Alasannya karena tulang ayam negeri sudah lebih banyak diproses dan lebih banyak disuntik dengan tambahan-tambahan pembuat daging yang lebih kuat yang dapat mempengaruhi kandungan gizi tersebut. Dan ketiga yaitu tentang kulit udang, di mana kulit udang memiliki kandungan kitin. Kandungan kitin ini merupakan kandungan antibakterial yang melawan infeksi-infeksi bagi hewan-hewan krustasea. Krustasea yaitu hewan-hewan seperti udang ataupun kepiting, lobster dan macam-macamnya. Kandungan kitin ini kemudian akan dapat diproses menjadi kitosan, yaitu dengan cara proses diastilasi, di mana kitosan tersebut memiliki kandungan yang cukup kuat terhadap protein dan karbohidrat, sehingga banyak membantu dalam memperkuat kandungan gizi di dalam pelet makanan yang kami buat. Dan terakhir yaitu pakan makanan ikan, di mana pakan makanan ikan yang dibuat secara sederhana ini adalah pelet ikan. Pelet ikan ini dibuat menggunakan tepung ikan dan juga tepung maizena atau tepung jagung yang kemudian dicampurkan dengan adonan tulang ayam serta kulit udang dari penelitian kami. Dan terakhir, pakan ikan yang akan kita bandingkan dengan pakan ikan pasaran ini yaitu pakan ikan Takari Mix yang memiliki kandungan yang cukup kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh dosen. Terima kasih, Ferdi. Baik. Dalam penelitian kami, variabel bebas bebasnya adalah kulit udang dan tulang ayam, lebih tepatnya konsentrasinya. Untuk variabel terikat adalah gizi dan harga dari pakan ikan hasil penelitian, dan untuk variabel kontrolnya adalah tepung maizena yang memiliki massa yang sama pada siap sampel, kurang lebih 13 gram. Penelitian ini mengambil tempat di salah satu rumah peneliti, yaitu di Jalan Semangka Putih Barat 7 nomor 42A, dan untuk pengujian sampelnya berada di Labkesda DKI Jakarta di Jalan Rawasari Selatan nomor 2. Juga mengambil waktu di antara 1 sampai 29 Januari 2024. Untuk prosedurnya, pertama mengeringkan tulang ayam dan juga mengupas kulit udang. Kedua, kami membakar tulang ayam hingga lunak dan mudah ditumbuk. Dan setelah itu kami menumbuk tulang ayamnya hingga menjadi sebruk yang halus, agar ketika nanti pada saat di blender tidak akan merusak blendernya sendiri dan juga mengambil waktu yang lebih sedikit. Setelah itu kami mencampurkan serbuk tulang ayam dan kulit udang masing-masing dengan air lalu di blender. Untuk tulang ayam sendiri, tulang ayam memiliki rasio 1:1 dengan air. Berarti jika kami memasukkan 100 gram tulang ayam dalam blender, maka kami menambahkan 100 ml air. Tetapi untuk kulit udang dengan air memiliki rasio 10:9. Itu untuk setiap 100 gram kulit udang, kami menambahkan 90 ml air. Setelah itu, setelah kulit udang dan tulang ayamnya sudah selesai di blender, maka menjadi sebuah adonan yang halus seperti di gambar PPT. Kami mencampurkan adonan tersebut dengan tepung maizena dan membentuknya menjadi pelet ikan. Pelet ikan yang dibuat ada 3 jenis, yaitu 1:1, 1:2, dan 2:1. Untuk 1:1 konsentrasi tulang ayam dan kulit udang itu sama. Untuk 1:2 konsentrasi kulit udang 2 kali lipatnya konsentrasi tulang ayam, dan untuk 2:1 konsentrasi tulang ayam 2 kali lipatnya konsentrasi kulit udang. Dan juga total akan ada 3 kali percobaan untuk
jenis sampel sehingga total ada 9 jenis sampel. Setelah itu kami memanaskannya dalam microwave selama kurang lebih 30 hingga 40 detik. Sekarang teman saya Selo akan melanjutkan presentasi. Oke, terima kasih Joseph. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dari penelitian. Pada hasil penelitian, setelah sampel yang kami olah, kami kirim ke lab Kesda, kami akan menerima laporan seperti ini, di mana ada tanggal penerimaan sampel, penerimaan laboratorium, dan hasilnya. Di sini kami menguji proximat, yaitu protein, lemak, karbohidrat, air, dan kadar abunya. Jika dilihat lebih detail lagi, kita akan menggunakan metode dari proxy laboratorium kesehatan daerah dengan SMI 01, 2891, dan 1992. Dan setelah itu, kita bisa melihat bahwa pakan ikan gizi yang dengan perbandingan 1:1, gizinya itu pada protein sekitar 6,84 gram hingga 6,35 gram. Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa variasi, mungkin karena teknik pencampuran atau hal lainnya. Dan jika dilihat lagi, ini semua hasilnya di per 100 gram. Jadi lemaknya juga di antara 2,85 gram hingga 3,76 gram. Setelah itu karbohidratnya lumayan tinggi, yaitu pada 2,88 gram hingga 34,36 gram. Dan kadar airnya ya hampir setengah, yaitu 51,30 dan 55,25 gram. Dan juga kadar abunya yang ini cukup sedikit, yaitu 4,77 hingga 4,78. Dan untuk yang 1:2 juga sama, tetapi di sini angka proteinnya lebih sedikit, yaitu ada di paling kecil 6,33 dan yang paling besarnya di 6,68 gram. Dan total untuk lemaknya lebih sedikit juga, di angka 2,09 hingga 3,72. Untuk karbohidratnya lebih tinggi, di angka 32,78 hingga 34,32 gram. Dan untuk kadar air hampir setara, yaitu pada 51,17 gram hingga 53,97 gram. Kadar abu juga cukup stabil, yaitu pada 4,11 hingga 5,61 gram. Dan jika dilihat total energi di sini sekitaran 170 hingga 190 kilokalori. Dan untuk pakan yang terakhir, pakan 2:1, kita mendapatkan hasil yang cukup lebih tinggi dengan lumayan signifikan, yaitu pada proteinnya dari mulai 6,88 hingga 8,30 gram. Di sini semua hasilnya per 100 gram juga. Dan untuk lemaknya, salah satu sampel yang paling kecil yaitu pada 1,99 gram. Dan di sini juga yang tertinggi yaitu 4,29 gram pada lemaknya. Dan juga pada karbohidratnya ini paling rendah, yaitu dimulai di angka 29,24 gram hingga 33,36 gram. Dan juga kadar airnya yang ini paling sedikit pada sampel ini yaitu 49,41 gram dan paling tinggi yaitu 53,70 gram. Dan juga abunya itu salah satu yang paling sedikit pada 3,87 gram, tetapi ada yang paling besar 6,57 gram. Dengan total energi rata-rata 180 hingga 200 kilokalori. Dan jika dibandingkan dengan pakan ikan yang mutakari, kita tidak bisa melihat kandungan yang ada di kemasan doang, sehingga kita juga ikut mengirimkan ke lab Kesda dan kita mendapatkan hasil yang lumayan jauh pada protein, yaitu di 27,79 gram dengan total lemak 6,32 gram, dengan total karbohidrat juga 47,88. Kadar airnya sangat rendah, yaitu 8,71, dan kadar abu yang cukup tinggi, yaitu 9,30 gram dengan total energi 360 kilokalori. Nah, ini adalah data yang sudah kami rata-ratakan dari ketiga sampel. Nomor 1 itu sampel 1:1, nomor 2 1:2, dan nomor 3 2:1. Jika dilihat proteinnya yang paling tinggi memang yang 1:2, tapi tidak beda jauh dengan yang 1:2. Yang 1:1 di angka 8,3, yang 1:2 di angka 8,26. Dan di sini kita bisa menyimpulkan dari semua data ini yang paling terbaik yaitu sampel kulit udang 2:1 karena total proteinnya itu yang paling tinggi, walaupun pada lemaknya sangat menurun. Dan ini jika yang paling bawah itu rata-rata apa? Ini rata-rata sampel kita untuk dari semuanya yang kita hasilkan. Dan jika dilihat lagi untuk perbedaannya ada di grafik berikut ini. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya.
Di sini sudah tertera yang biru 1:1, yang warna orange itu 1:2, warna abu 2:1, dan yang kuning itu Takari. Jika dilihat grafik emang Takari lebih jauh di atas. Cuman pada karbohidrat tidak beda jauh. Pakan ikan yang kita buat rata-rata konsentrasinya dari 65% hingga 69,55 atau 70% dari rasio konsentrasi Takari ini. Sementara pada protein dan lemak lumayan jauh. Pada protein kita cuma hanya bisa memenuhi 23,53 hingga 25,83% dari protein yang dihasilkan oleh Takari. Sementara untuk lemak lumayan tinggi juga, yaitu pada 47 hingga 54% dari total rasio konsentrasi Takari. Dan ini jika kita lihat hasil semuanya ada di pada 100 gram, dan juga kita membuatnya sendiri bukan dengan mass production. Dan jika dilihat harganya cukup signifikan, yaitu pada Takari sekitar 7.500 gram per 100 gram, dan kita membuat dengan 2.000. Kenapa? Karena kulit udang dan tulang ayam kita ambil dari limbah makanan. Jadi saat kita di rumah, kita misalnya membeli tulang ayam dan juga kulit udang, kadang ayamnya kita tidak memakai tulangnya, hanya dagingnya doang. Tulangnya kita bisa simpan dan bisa kita olah menjadi ini juga. Dan kita kemarin mengambil sampel sekitar 1,2 kg kulit udang dan 800 gram tulang ayam, dan bisa menghasilkan 1,5 kg peratika. Dengan rata-rata per 100 gram itu 2.000, karena kita beli tepung maizena sekilo sekitar 20.000. Dan juga sekalian menjawab kesimpulan, yaitu bahwa limbah kulit udang ini ternyata bisa untuk digunakan ulang sebagai pakan ikan maupun sebagai hal lainnya. Tetapi memang jika kita melihat gizinya sangat berkurang, tapi tidak berbeda jauh, karena pada karbohidrat dan lemak tidak kurang dari 50%. Sementara pada protein memang hanya kita mengompres sekitar 26%. Dan juga yang ketiga itu produk pakan ikan teliti memiliki harga yang lebih murah dengan perbedaan sekitar 5.500 per 100 gram. Selanjutnya saran akan dijelaskan oleh teman saya, Gus. Terima kasih, Sawo. Bagi kelompok peneliti yang ingin melanjutkan topik yang serupa, kami menyarankan mereka untuk membuat proses pengolahan yang lebih efektif. Kenapa? Karena kadar air pada produk akhir kami itu terlalu banyak, dan proses pengolahannya sendiri cukup menguras waktu dan tenaga, sehingga diperlukan metode yang lebih mudah dan efektif. Ini adalah daftar peserta kami. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu orang tua. Selamat datang juga Pak Nosa ikut nonton di sini. Kemudian yang kedua profesial untuk Selo, Jos, dan Ferdi karena sudah menyelesaikan penelitian kalian dan hari ini menyelesaikan presentasi ya. Nah, memang ada banyak pertanyaan, saya nggak terlalu yakin 12 menit ya ini ya. Yang pertama tuh begini, ada yang pertanyaan, ada yang tanggapan. Suatu penelitian biologi, sekalipun itu sederhana sekalipun, itu ada steps atau syaratnya ya. Yang pertama, dia harus jelas apa yang diukur. Harus jelas apa yang diukur, dan kalau dia tahu apa yang diukur, dia bisa nyebutin alat ukurnya apa, cara pakai alat ukurnya. Sekalipun alat ukurnya cuma penggaris, Bu, ya nggak apa-apa penggaris. Alat ukurnya cuma timbangan, oke timbangan. Tapi kamu bisa ketika ditanya dan suruh meragain, kamu tahu gimana cara menggunakan alatnya ketika dipakai untuk mengukur, ya. Dan bisa menyebutkan satuannya. Kalau di anak-anak kelompok saya sebelum judul berangkat datang pasti dengan judul yang mentah. Lalu gimana supaya judulnya matang? Saya kasih pertanyaan itu. 1, apa yang kamu mau ukur? 2, apa alat ukurnya? 3, apa
dua hal ini harus tercantum di dalam judul. Ya, pengaruh pemberian ekoenzim dari kulit mangga, kulit pisang, kulit atau satu lagi apa? Kulit pepaya terhadap pertumbuhan tanaman bayi. Dari judul orang udah bisa membaca. Oh, yang diukur pasti tingginya nih. Jadi udah usah ditulis alatnya. Itu adalah pertanyaan yang harus diselesaikan oleh peneliti. Tapi ketika orang membaca judulnya, waktu itu jurnal ya, orang udah bisa bayangin kan, oh berarti orang bikin ekoenzim, oh berarti kulit kulit mangga, kulit pepaya dan seterusnya itu, dan kulit pisang itu dihancurin dulu di blender. Orang bisa bayangin ya, membuat ekoenzim kayak apa. Oh dibiarin dulu 3 bulan berarti, terus habis itu nanti dipisahin ampas sama cairannya, lalu itu pasti disiram ke pohon bayam. Lalu orang udah bisa bayangin juga, oh berarti karena pertumbuhan, oh berarti dia bahkan mungkin kalau lebih bagus lagi pertumbuhan tinggi tanaman bayam. Maka jurnal-jurnal ilmiah itu judulnya pasti panjang. Karena kayak masakan gue gitu ya, semua yang ada di mana dipakai itu harus ditulis di situ. Nah, sehingga orang kemudian, oh berarti habis itu bayamnya diukur, alatnya pasti penggaris nih. Satuannya berapa senti. Jadi dari judul orang sudah bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh peneliti. Nah ini saya bahas judul kalian itu, nanti mungkin soal pembahasan Pak Dita yang akan ngomong ya. Saya lebih ketika saya baca judul ini, pemanfaatan limbah kulit udang serta tulang ayam kampung sebagai bahan pakan ikan. Nah, saya sebenarnya nggak bisa membayangkan apa yang diukur dari judul. Kan harus baca depan dulu kan, bukan cari belakang dulu ya. Perkara ada keterangan dia dibawa ke lab mana, ada pengukurannya segala macam itu nanti di belakang, tapi itu tidak tertera di depan. Saya bingung nih, apa yang diukur ya, pemanfaatan limbah kulit udang serta tulang ayam kampung sebagai bahan pakan ikan. Nah, ketika baru baca depan, saya itu baru sempat terpikir begini, oh apa gini ya, dia bikin pakannya dari kulit udang sama tulang ayam kampung, terus dikasih makan ke ikan. Terus setelah itu lalu ada kontrolnya misalnya pakai kotak kali tadi misalnya begitu. Lalu ada yang dikasih makan limbah dari kulit udang, limbah tulang ayam. Terus mungkin variasi tertentunya adalah campuran 50-50 kulit udang sama tulang ayam. Terus ikannya itu berarti di dalam 4 akuarium yang berbeda, kemudian dikasih makan dengan gram yang sama, gitu ya. Lalu dalam hitungan berapa? Misalkan untuk seminggu ikannya ditimbang. Ikannya diangkat gitu, kemudian ditimbang. Itu yang saya bayangin ketika baca judulnya. Dan mungkin ini malah bisa jadi bocoran untuk adik-adik kelas 11 kalau ada di sini ya. Ini bisa judul baru ini ya. Jadi dengan penelitian yang pengukurannya bisa dilakukan sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kemudian ketika di belakang itu saya buka-buka lagi, oh ternyata itu membandingkan kandungan gizinya, lemak, protein, karbohidrat ya. Gak ada hubungannya sama berat badan ikannya, gitu kan? Nah kemudian ternyata terus gimana cara dapatnya ya? Ternyata kalian gak mengukur sendiri ya. Kalian serahkan sampel ke lab keseda tadi, terus tahu keluar hasil ya, begitu. Jadi kalian tidak melakukan pengukuran sendiri ya? Pengukurannya itu ukurannya itu awalnya pas prosedur pembuatan konsentrasi 1:1 1:2 itu kami menggunakan timbangan. Jadi misalnya Oke, saya sudah ini berarti kami membuat komposisi itu dengan menimbang antara tulang ayam, kulit udang dan lain-lain gitu kan. Tetapi bisa dapat protein sekian, karbohidrat sekian itu nggak ngukur sendiri ya? Nggak ngukur sendiri, oke. Nanti saya pasti di kelas 11 ya? Ada? Baru. IPS atau IPA? IPS. Oh. Ini bisa ke berat. Kalau
maka ini kemudian yang melakukan penelitinya adalah orang lab kesda, karena mereka yang melakukan pengukuran. Nah makanya pengukuran itu ada beberapa yang kemarin saya uji, misalnya dia menguji marinasi apa terhadap daging bagian daging sapi, dia pakai lab UPH, tapi dia bilang bahwa dia sendiri yang melakukan penelitian, jadi dia sendiri yang mengukur. Jadi maka dia bisa jelasin, dia ada alatnya, coba kamu ceritain sama ibu gimana cara alat itu bekerja. Lalu dia bisa cerita karena dia yang melakukan. Nah kalau kalian kan enggak ya, pokoknya tahunya diserahkan terus kemudian keluarlah hasilnya yang di sini ya. Nah lakukan penelitian yang bisa dilakukan, sebenarnya kuncinya itu. Boleh tahu berapa kali bimbingan sama pembimbing? Pembimbing dengan pembimbing materi 6 kali. 6 kali. Dari seharusnya minimal berapa? 10 ya. Iya, itu malah sebenarnya bisa kalian lakukan malah nimbang ikan. Pakai timbangan biasa aja kan ya, timbangan jagung nggak masalah. Ya, ditimbang di rumah. Jadi sehingga kelihatan efeknya ke ikan itu. Kalau yang komposisi 1:1, oh berat ikannya segini jadinya. Kan kita nggak tahu, saya juga nggak bisa nebak loh jujur. Siapa tahu misalnya komposisi yang lebih tinggi protein tadi, kalau nggak salah yang tulangnya 2:1 ya, bagian air ya. Itu ternyata beratnya malah mungkin hampir sama yang dibeli pelet, misalnya pelet yang terjadi tadi ya. Misalnya seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin malah justru orang bisa ini penelitian anak SMA. Tapi caranya itu benar gitu ya, maksudnya jelas bahwa yang diukur itu bisa ya. Nah yang berikutnya lagi itu adalah tadi disebut variabel kontrolnya apa tadi yang dibilang? Saya lupa. Nah, apa definisi variabel kontrol? Pada setiap percobaan tetap sama. Variabel kontrol itu definisinya adalah suatu kondisi yang dibuat sama supaya dia tidak mengganggu hasil penelitian. Ya. Nah, kamu bisa menyebut variabel kontrol jenis tulang ayamnya. Kan kamu pakai tulang ayam kampung kan? Jadi konsisten semua tulang ayam kampung. Itu variabel kontrol. Ya. Terus misalnya jenis udang. Dipopakin nih misalnya, di pasar kan macam-macam ya. Saya sih nggak apa gitu ya, tapi dipopakin bahwa yang dipakai adalah kulit udang ini misalnya. Terus menggunakan berat yang sama, malah nggak disebutkan berat. Nggak disebut malah kan. Berat kan harusnya, berat, kamu hanya menyebut berat maizena, tapi berat tulangnya, berat kulit udangnya nggak disebut. Padahal itu kontrol juga kan, kamu buat itu sama kan. Ya nggak sih? Atau itu salah? Oh, kalau beratnya nggak dibuat sama berarti jenisnya. Misalnya tulang ayam kampung, kan udah konsisten kan, pasti kamu hanya mau pakai tulang ayam kampung, itu namanya kontrol. Ya. Terus yang berikutnya lagi sebenarnya juga yaitu tadi sudah dibahas ya. Jadi dari judul, pendahuluan, metode sampai kesimpulan itu linear. Itu kan. Kalau daur ulang itu bermacam-macam. Jadi kalimatnya nggak usah dalam penelitian ini limbah tersebut digunakan sebagai, jadi langsung aja. Jadi kesimpulannya nggak banyak, nggak panjang-panjang. Untuk waktunya sudah masih apa mau ditambah? Oke, ini boleh lihat jurnal halaman 5. Dari atas ya, paragraf yang kedua, kalimat yang terakhir. Menurut saya nggak perlu menulis harga tersebut sudah termasuk dengan pengemasan dan branding dari merek Takari. Saya nggak perlu sih, nggak ada hubungannya sama judul dan itu menurut saya bilang, karena kamu nggak berhubungan sama harga kan, maksudnya harga itu dapat dari mana kan, kamu nggak meneliti kan.
Udah dari saya itu aja. Oke, terima kasih Bu Bogi. Pak Anita dipersilakan pendapat. Oke, baik. Terima kasih moderator, terima kasih kelompok presentasi yang sudah mempertanggungjawabkan penelitian kalian. Bagaimanapun juga saya mengapresiasi usaha kalian, kerja keras kalian, waktu kalian yang sudah tersita untuk penelitian ini. Pertama, yang mau saya koreksi dan saya berikan saran juga, memang terkait judul penelitian itu kan merepresentasikan isi penelitian. Memang sebenarnya sekilas saya membaca judul teman-teman itu, artinya pemanfaatan limbah kulit udang serta tulang ayam kampung sebagai bahan pakan ikan. Ketika saya membaca sekilas, oh penelitian ini dibatasi sampai akhirnya nanti jawabannya, oh tulang ayam sama tulang ayam kampung dengan kulit udang itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan. That's it, sampai di sini. Tidak berbicara kandungan, tidak berbicara bahkan harga membandingkan dengan pakan ikan kayak takari itu yang sudah beredar, tidak membandingkan sampai di sini. Saya melihat hanya ketika judul teman-teman demikian, maka ya sudah, yang ada adalah teman-teman studi literatur ini bisa nggak sih dimanfaatkan? Oh ternyata bisa. Diujinya dengan apa? Ya itu tadi yang tadi Bu Bogi sampaikan, bisa. Ikan doyan nggak? Kalau ikan doyan, oh berarti bisa nih. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Itu kalau saya melihat di belakang. Tapi setelah melihat di belakang, teman-teman itu terlalu luas mencari kandungannya juga, kemudian membandingkan. Maka silakan untuk ke depan nanti dipikirkan lagi baiknya judul teman-teman bagaimana. Kalau saya memberikan saran, ya, mungkin lebih kepada kalau memang ada penelitian tadi terkait kandungan dan sebagainya, teman-teman sampaikan saja kandungan apa lemak, protein atau apa dalam kulit udang dan tulang ayam, misalnya sebagai upaya pemanfaatan limbah. Bahan ini bahan apa? Limbah bahan pangan. Limbah bahan pangan untuk melek ikan. Jadi kalian menguji kandungannya, diuji. Setelah teruji ternyata ada kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi ikan. Ini merupakan upaya untuk pemanfaatan limbah bahan pangan sebagai bahan. Karena kalau melihat urgensinya di awal, di latar belakang, teman-teman mengkaitkan permasalahan yaitu oh banyak limbah bahan pangan yang akhirnya tidak dimanfaatkan itu saja. Bisakah kita manfaatkan ini menjadi baru? Kan sebenarnya urgensinya. Itu terkait sekilas isi dari penelitian. Sekarang saya mau mengomentari terkait kebahasaan. Yang pertama saya mau tanya dulu kebahasaan berapa kali bimbingan? 3 Pak. 3 dari 5. 5. Oke, lumayan lah. Yang pertama terkait abstrak dulu. Nah, di situ abstrak itu saya rasa belum memenuhi struktur atau rangkaian-rangkaian abstrak. Abstrak itu kan biasanya latar belakangnya cuma ditulis satu atau dua kalimat, kemudian penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian apa. Kira-kira penelitian apa ini? Jenis penelitian kuantitatif ya, dengan metodenya apa? Percobaan, eksperimen, tuh, terus sehingga didapati hasil demikian, maka dapat disimpulkan demikian. Itu abstrak. Saya rasa begitu. Ini belum memenuhi ya abstrak. Kemudian yang pertama terkait yang berikutnya terkait penulisan. Setiap paragraf itu kan harus menjorok ke dalam ya. Nah itu teman-teman belum sama itu jaraknya. Ada yang cuma 1 cm, ada yang 1,5, ada yang 2 cm. Nah itu nanti diperhatikan. Itu biasanya kalau di Microsoft Word kalian blok semua itu masuk ke menu paragraf itu bisa diatur biar nggak ngatur satu-satu bisa. Terus kemudian yang berikutnya di halaman ke 3 paragraf ke
harus ada paragraf sebelumnya yang mendahului. Maka opsinya mengganti kalimatnya atau menambahkan kalimat sebelum produksi oleh kami. Terus halaman 4 bagian paling terakhir kolom kanan itu ada typo yang saya tidak bisa menyebutkan. Ya, oke. Terus subbab metode itu subbab metode penelitian ya teman-teman, jangan metode doang. Ya. Halaman 4 hasil dan pembahasan itu belum menjorok ke dalam paragrafnya. Ya. Nah, terus yang berikutnya terkait daftar pustaka. Ada berapa jurnal yang teman-teman telaah atau teman-teman jadikan sebagai studi literatur, bahan untuk studi literatur? Oke, kalau berdasarkan daftar pustaka, saya hanya menemukan 2 jurnal. Sementara teman-teman banyak sekali mengutip di latar belakang. Yang pertama ada Novalina Nainggolan tahun 2023, itu di daftar pustaka nggak ada. Terus Armando dalam Sunarsi tahun 2018 halaman 3, itu di daftar pustaka nggak ada. Yang menurut Fahri 2019 ini ada. Terus Fitriatun Manuntung dan Mayun tahun 2015 nggak ada. Frontea, Ima dan Eko 2008 itu juga nggak ada. Darija dan Wulandari tahun 2015 itu nggak ada. Nah, kalau teman-teman mengutip tapi nggak ditulis di daftar pustaka, nanti di Turnitin itu akan terbaca sebagai plagiarisme. Ya, itu. Terus yang terakhir ya teman-teman, mohon dijawab kalau ini pertanyaan rumusan masalah penelitian teman-teman. Ada nggak disampaikan rumusan masalah? Untuk rumusan masalah cuma mengenai bagaimana limbah tersebut bisa diubah menjadi pakan ikan dan bagaimana kandungannya dan nantinya akan bersaing terhadap pasaran. Oke, tadi kamu menyebutkan dan berarti ada 2 rumusan masalah di sana. Coba dikalimatkan dengan baik. Yang pertama apa, yang kedua? Yang pertama adalah mengenai bagaimana kami dapat mengubah limbah makanan menjadi pakan ikan, dan yang kedua adalah untuk bagaimana pakan ikan tersebut akan bersaing dengan pakan ikan pasaran. Akan bersaing itu berarti dari segi ekonominya atau kualitas? Segi ekonomi dan kualitas keduanya. Nah, jadi nanti judul teman-teman harus tambah nih, karena teman-teman akhirnya merumuskan 2 rumusan masalah itu. Ya, kalau isinya sudah benar, isinya tadi sesuai, saya setuju kalau isinya yang tulis sekarang sesuai dengan rumusan masalahnya teman-teman itu. Cuma secara tertulis teman-teman belum menyampaikan rumusan masalahnya apa sama judulnya apa, sehingga saya setuju jika saya sama Bu Budi tadi bertanya-tanya. Ya, itu terkait naskah dan penelitian. Terus terkait presentasi ya, karena saya penguji bahasa, saya mengapresiasi sudah cukup baik dari bahasa tubuh teman-teman, kosakata yang digunakan, kepercayaan diri, itu sudah sungguh sangat baik sebagai modal awal teman-teman. Karena kuliah itu kan teman-teman sendiri-sendiri. Nah, itu apa yang dilakukan pada hari ini sudah suatu modal. Hanya teman-teman satu pesan saja, harus peka situasi ruangan yang ada. Tadi setting kita itu kami di sini bersilang. Sementara kalian memilih sebagai presenter itu di sebelah sini, sehingga tidak terjadi kontak mata antara presenter dengan penguji.
pribadi saya tidak merasa diajak berkomunikasi. Meskipun ada banyak audiens di sini. Silahkan dicari posisi yang mana yang sekiranya teman-teman bisa melihat audiens dengan mengunci. Karena satu kunci teman-teman dari saya, ketika teman-teman itu bisa melihat mata pengunci, terutama pengunci, itu ketika teman-teman sudah bisa menguasai lapangan, itu teman-teman akan percaya diri. Itu saran. Jadi ke depan kalau ada presentasi, ada ujian lagi, silakan cari, oh ini setnya kayak gini, gimana caranya? Gua harus bisa melihat penguji, dia penguji melihat gua terlihat percaya diri. Ya, itu saran. Oke, itu saja dari saya. Yang harus diperbaiki, silakan diperbaiki. Banyak. Baik, terima kasih Bu Bogi dan Pak Dita atas pertanyaan yang sudah diberikan pada kelompok 45. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab oleh audiens dan tanggapan oleh orang tua atau keluarga. Persilakan. Silakan Pak. Sebelumnya saya harus apresiasi dulu kepada murid-murid saya di sini yang sudah diuji berat. Saya penasaran untuk proses pengambilan sampel kalian tulang ayam sama kulit udang. Nah, ketika kalian menuju proses pembuatan tersebut, apakah pengambilan data kalian itu, pengambilan sampelnya itu langsung di hari yang sama tanpa penyimpanan, atau kalian ada penyimpanan dulu? Betul, mungkin itu yang pertama. Yang kedua ada tanggapan. Jadi pertanyaannya dulu. Boleh. Untuk pengambilan sampel di sini kita tertera dari tanggal 1 sampai 29 Januari. Cuman kita baru mulai penelitian tanggal 1 itu kita survei dulu di mana limbah kita di sini mengambil sampel selain dari rumah, ada juga dari pasar. Jadi dari pasar itu karena kita melihat bahwa dalam 2 minggu kita survei, kami survei itu beberapa banyak limbah kulit udang tuh dalam 3 jam saja itu bisa hampir 5 kg. Dan untuk tulang ayam kemarin bisa sampai 10 kg lebih kayak. Jadi kita ngambil di sampel di hari paginya itu, siangnya langsung dibawa untuk diproses dan langsung kirim ke lab Kesda. Oh, berarti dalam 1 hari kalian udah masuk penelitian? Yes. Survei berapa lama? Survei 2 minggu karena beberapa tempat ada yang sampelnya cacat atau berkurang dan sudah mulai busuk gitu masalahnya. Oke, menarik. Berarti dalam waktu 1 sampai 29 itu kalian udah ada proses ya berarti? Yes. Enggak secara langsung juga, enggak langsung bikin di hari yang sama, kan? Yes. Bagus. Terus yang kedua, tadi kan Anda kan mempromosikan, kalau sekarang saya dari posisi anak IPS. Kalian tadi menarik sekali, Anda mempromosikan sebuah produk dan yang Anda klaim itu lebih murah dari ikan takarin ya, pakan takarin. Pakan takarin itu menghabiskan berapa ya? Saya belum lihat. Pakan takarin itu habis berapa dalam? Tadi kan yang saya lihat kan 2.000 kan untuk pakan kita. 2.000 pakan Anda. Terus yang pakannya berapa? 7.500. Sudah dari pasar. Oh ya, oke, maaf. 7.500. 2.000 itu baru pakan ya, belum termasuk packaging, belum termasuk branding dan segala macam itu. Ya bikin gitu. Maksudnya gini, kalau saya melihatnya justru ini promosi produk gitu. Jadi saya agak skeptis ketika Anda bilang Rp2.000 untuk sebuah pakan ikan. Kayaknya agak far-fetched ya menurut saya. Mungkin karena masih ada biaya-biaya lain yang kayaknya belum tertera di situ, dan ternyata benar Anda cuma menghitung bahan-bahan kalian dan bukan yang auxiliary lainnya. Mungkin harus hati-hati dalam mempromosikan produk seperti itu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sekarang untuk giliran dari audiens lain, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mohon memperkenalkan diri. Nama saya Ruben Chandra Silitonga dari IPA 4 nomor 29. Pertama-tama saya mau apresiasi pada kelompok 82, Joseph 45, Joseph, Cella dan Ferdi udah bagus presentasinya. Saya mau lanjutin pertanyaan Pak Nosa.
secara ekonomis. Jadi perbandingannya kan sama yang 100 gram. Tapi tadi saya baru survei, kalau misalnya di scale up lagi, misalnya dibandingkan dengan 1 kilogram, nilai ekonominya itu malah makin berkurang lagi karena per 100 gram harganya jadi lebih murah tak hari. Tanggapan kalian gimana? Pertanyaannya di dulu, apakah ada pertanyaan lain dari audiens? Apabila tidak ada, saya kemudian silakan. Balik ke layar yang tadi ada. Pertanyaannya itu ada di layar sebelum back. Stop. Nah ini dia. Pertanyaan kamu ini kan? Sama-sama 100 gram. Maksudnya pertanyaan Ruben itu kalau misalnya kita beli takari yang pakannya 1 kilo, itu harganya lebih murah untuk per 100 gramnya. Nah dengan kita harga tetap 2.000, apakah itu gimana? Itu bisnis lah cerita. Iya. Oh, iya. Tinggal dikaliin. Saya bapaknya Kardi ya. Thank you buat kalian semua. Thank you Bapak Ibu ya. Tanggapan saya bukan educator. Jadi saya nggak ngerti soal bagaimana membuat ini. Yang saya tangkap dari mereka itu, mereka itu membuat penelitian ilmiah, tapi ilmiahnya lebih ke arah entrepreneur. Jadi adalah hal bisnisnya tadi ya. Kalau buat saya orang bisnis, saya tertarik ini karena bagaimana membuat ini bisa bersaing dengan takari. Tapi kalau balik ke Bapak Ibu guru, soal penelitian ilmiah memang itu nggak nyambung ya. Larinya ke sini, lari ke bisnis lebih gede ya. Jadi saya appreciate aja sih dari segi bisnis ini bisa diteruskan sebenarnya. Kira-kira seperti itu aja sih. Jadi ya oke lah. Thank you. Terima kasih Bapak. Mungkin dari orang tua lain ada yang mau menyampaikan tanggapannya, apresiasinya terhadap anaknya. Silakan. Untuk anak-anak, terima kasih untuk presentasi ilmiahnya. Saya agak penasaran dari hasil terakhir waktu membuat ini panelnya ya. Saya sempat tanya, dicoba nggak kasih ke ikan waktu itu ya? Saya bilang coba, kita sama-sama ingin tahu ini apakah ikannya tertarik atau enggak, bisa dimakan atau gimana gitu. Mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Tadi dari pertanyaan Pak Rosa, kami memang melakukan penelitian ini kurang lebih itu ya untuk membuatnya sehari. Oke. Nah, kita kira-kira selesai sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam kami ingin langsung mengetesnya pada ikan-ikan. Ya, saya dan Selo itu mencoba mencari kolam ikan yang dekat rumah penelitian rumah saya, dan akhirnya kami pergi ke CC. Dan kami mengetesnya pada ikan yang depan kantor moderator. Tetapi sebelum itu kami sudah minta izin kepada Bu Ingrid juga. Dan hasilnya mereka langsung lahap semua pakan ikan kami dalam 10 menit kurang. Dan sampai sekarang ikannya masih hidup. Jadi menurut kami itu adalah bukti yang cukup bahwa emang pakan ikan produk penelitian kami itu memang pakan ikan yang memang bisa dimakan sama ikan. Apakah jawab? Dokumentasi itu ya? Iya. Itu yang disampaikan secara tertulis. Alat pengukurannya apa? Secara langsung. Puji Tuhan setelah sekian lama nggak mati.
singkat dan kurang mendetail, kurang mendalami apa yang kami bahas, terutama mengenai kandungan, pengecekan kandungan dan juga harga ini. Alasannya itu karena pada awal penelitian kami memang berfokus hanya pada penggunaan ulang limbah. Bagaimana limbah tersebut bisa dipakai ulang untuk akhirnya jadi pakan makanan ikan, dan seperti itu disampaikan itu yang cycle of life itu, Bu. Tapi kita awalnya memang belum kepikiran untuk sampai pada tahap untuk pengecekan kandungan serta untuk bagaimana harga dan semacamnya. Maka harga ini bisa dilihat dari penelitian kami masih minim banget. Kami belum mikirin packaging, brand dan semacamnya. Iya, ini hanya sebagai sebatas kayak bagaimana saya kandungan. Dan dalam hal kandungan juga yang pengecekan di lab itu kami memang tidak bisa melakukan sendiri, karena pengecekan yang dilakukan di lab ini tadi ada caranya sendiri yang SNI apa-apa itu mereka menggunakan alat khusus yang ada di lab, dan kami memang direkomendasikan dari Bu Ingrid dan juga teman-teman dengan yang serupa yang perlu mengecekkan data untuk mencoba untuk cek ke lab. Kami sudah cari ke berbagai macam lab yang nanti kami bisa mengecek sendiri, tapi ternyata memang nggak ada, dan kami sebenarnya direkomendasikan untuk pergi ke lab universitas, tapi tidak bisa karena perlu booking dan semacamnya. Akhirnya kami memilih untuk ke lab kesehatan daerah karena itu cara paling cepat dan juga untuk belajar waktu penelitian kami. Apakah sudah menjawab? Oke, untuk menjawab pertanyaan Ruben tadi, untuk harga Takari jika dibuat dengan yang lebih banyak ya, itu harganya itu gimana? Untuk pada Takari yang paling besar itu 500 gram untuk satu packaging, dan itu di kisaran 16.000 hingga 12.000. Dan di kila misalnya emang 1 kilo itu sekitar 32.000. Sementara kita akan cuma membuat dengan sekitar ini 2.000 aja, ini untuk harga maizena sekitar 300 gram. Sementara jika untuk yang sekilo ada yang harganya 18.000. Jadi untuk harga memang beda setengah. Cuman untuk seperti tadi, seperti grafik ada perbedaan dari gizi yaitu protein, lemak, dan karbohidratnya menurun sekitar yang sudah saya sebutkan tadi. Apa sudah menjawab? Baik, untuk pertanyaan akhir silakan. Iya. Saya Lukas Samadia Sebastian Katarean, selaku adiknya saya juga. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Bukan. Nah, yang 2000, yang harga tadi. Nah, saya mau bilang, nah kalian di sini berarti totalnya harganya itu 2.000 per 100 gram ya kan hasilnya gitu ya. Nah, cuman saya mau mempertanyakan kenapa kulit udangnya sama tulang ayamnya juga masing-masing 100 gram, pemajanannya 100 gram. Hasilnya mana mungkin bisa 100 gram juga per 2.000 berarti. Oke. Terima kasih adik. Untuk di sini ini adalah daftar pembelian untuk harga. Jadi untuk dari harga contoh kulit udangnya kita mengambil sampel 100 gram dengan harga Rp6. Tapi untuk maizenanya tetap kita membeli dengan harga sekitar 2.000, karena untuk kita membeli di 300 gram kemarin dikenakan ada di pasar sekitar 6.000. Jadi kalau misalnya kita ngeliat di harga online itu lebih murah, lebih mahal, di sekitaran 10.000 hingga 12.000. Dan untuk di pasar kemarin kita menemukan ada yang di harga 6.300. Berarti Rp2.000 per berapa gram? Per 100. Gimana? Kulit udang dan tulang ayamnya dua-duanya juga masing-masing 100 gram. Untuk totalnya gimana? untuk itu untuk analogi pengambilan sampel, jika kita mengambil pengambilan 100 gram harganya sekitar 1.000. Atau dibilang gratis karena kita memakai limbah sisa makanan untuk kita olah, tetapi daripada dibuang ke sampah dan untuk dibuat sampah dan itu contoh orang sampah cuma tinggal membuang dan akhirnya membusuk di TPA dan lain-lain, kita bisa olah untuk menjadi pakan ikan, dan pakan ikan ini sebenarnya dibilang pakan ikan bisa untuk dibuat sendiri dan juga itu lebih efisien. Ya, dan untuk misalnya kenapa di sini 100 gram ini akhirnya bisa menjadi contoh 300 gram, karena pas kulit tulang ayam aja itu dibakar itu berarti berkurangnya sekitar kemarin itu 20% dari 800 gram, bahkan ada yang sampai totalnya kemarin sisa 40 gram, jadi berkurang hampir 50% juga.
juga setelah dibakar karena airnya yang keluar dan itu kita tinggal mengambil sum-sumnya di dalam. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari audiens. Pak Dita juga ingin menambahkan. Saya menegaskan sedikit ini biar teman-teman tidak lupa, ini perlu difokuskan. Silahkan teman-teman pilihannya ada dua, mau membatasi penelitiannya hanya sampai mengukur kandungan atau sampai ke perbandingan harga, atau mau semuanya. Kalau ke semuanya itu lebih baik ditambahkan judulnya. Ini saya mengingatkan saja biar nggak lupa. Terus kalau mau komplit sekalian ini buat adik-adik kelas yang kelas 10 atau kelas 11 bisa juga secara komplit lengkap, tapi nama penelitiannya menjadi research and development. Artinya kalian menghasilkan produk yang bermanfaat. Bisa juga kalau kalian besok melanjutkan kuliah ke teknologi pangan, ini bisa juga. Tapi untuk sementara sekarang ini ya sudah pilihannya itu dua, nambahin judulnya atau penelitiannya dibatasi. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, orang tua, dan presenter dari kelompok 45 atas sesi pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan oleh karena itu saya akan menutupi kegiatan pada siang hari ini. Dan sebelum saya akhiri, mohon sekali lagi memberi